Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rahmadani Effendi, NIM 19042050 akan mempresentasikan materi tentang kompensasi dalam rangka memenuhi tugas 13 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Di sini, saya akan menjelaskan 4 materi pokok. Yang pertama, pengertian kompensasi. Yang kedua, komponen-komponen dalam kompensasi. Yang ketiga, tujuan kompensasi. Dan yang keempat, jenis-jenis kompensasi. Materi pertama yaitu pengertian kompensasi. Apa sih itu kompensasi? Kompensasi adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian kompensasi menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Singo de Mello, kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seseorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Kompensasi sering disebut sebagai penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Sedangkan menurut Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk seperti pemberian uang, pemberian material dan fasilitas, dan bentuk pemberian kesempatan berkarir. Pengertian yang ketiga yaitu menurut Tohardi. Tohardi mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan atau worth dan keadilan atau equality. Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut merupakan sumber dari kecemburuan sosial. Selanjutnya adalah komponen-komponen kompensasi. Yang pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga, pikiran dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang telah dia berikan. Yang ketiga, intensif. Intensif merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Intensif merupakan kompetensi tetap yang biasanya disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Yang keempat yaitu kompensasi tidak langsung atau Springer Benefit. Springer Benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Berikutnya adalah tujuan kompensasi. Di sini saya akan menyebutkan 4 tujuan utama kompensasi. Yang pertama, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya. Yang kedua, agar terjalinnya ikatan kerjasama antara majikan dengan pegawainya. Yang ketiga, penggandaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka penggandaan pegawai yang berkualitas untuk organisasi tersebut akan lebih mudah. Dan yang keempat, stabilitas pegawai. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis kompensasi. Menurut Mondi dan No 1993 menyebutkan kompensasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, bonus, dan komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung disebut juga dengan tunjangan, yakni meliputi semua imbalan finansial yang tidak mencangkup dalam kompensasi langsung.
Yang kedua yaitu kompensasi non-finansial. Sedangkan kompensasi non-finansial terdiri dari kepuasan yang diterima baik dari pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, peluang, dan pengakuan, peluang adanya promosi atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut berada, seperti rekan kerja yang menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya kafetaria, sharing pekerjaan, minggu kerja yang dipadatkan, dan adanya waktu luang. Dengan demikian, kompensasi tidak hanya berkaitan dengan imbalan-imbalan moneter saja, akan tetapi juga pada tujuan dan imbalan intrinsik organisasi seperti pengakuan maupun kesempatan promosi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.